Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwal muttaqin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke berapa ya? Lupa ya saya. Ya 3 atau 4 ya. Ya 3. Yang mana aja. Yang penting lebarannya sama nanti. Selawat serta salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita ada di jalannya dan akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil usma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini saya diberi tema oleh panitia mengingat kematian. Kematian sudah pasti, tidak bisa dihindari. Kematian tidak mengenal siapapun, usia, status, jabatan, dan sebagainya. Ada kalau dari Sulaiman itu ya, katanya orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, jamaah alamin juga mati. Sangat semua calon-calon mati. Hari ini kita masih bisa mandi sendiri, tapi besok kita belum tentu. Boleh jadi kita akan dimandikan oleh orang lain. Hari ini kita masih bisa memakai pakaian sendiri, tetapi boleh jadi besok kita akan diberikan pakaian berupa kain kafan penutup selimut kita. Hari ini kita masih bisa berjalan ke sana kemari, tetapi boleh jadi besok kita akan dibawa, digotong, diusung, diantarkan oleh sahabat-sahabat kita ke tempat peristirahatan, yaitu liang lahat. Oleh karena itu Rasulullah mengisyaratkan kepada kita banyak-banyaklah mengingat kematian, banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Suatu ketika sahabat dari golongan Ansar datang kepada Rasulullah. Ketika itu Ibnu Umar bersama Rasulullah dan di situ lalu datang sahabat yang dari Ansar itu pada Rasulullah dan memberikan salam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ai afdalul mu'min, mukmin yang bagaimana yang paling baik itu, yang sempurna itu? Rasulullah menjawab, al-mu'minu ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang baik itu adalah mukmin yang akhlaknya baik. Ya, akhlaknya baik. Mencontoh akhlak Rasulullah. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia,
akhlak kepada alam sekitar juga. Lalu sahabat Ansar tadi bertanya lagi, ayat mukmin Qais, siapa orang mukmin itu yang cerdas, yang pintar? Rasulullah menjawab, absirul maut, mukmin yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk setelah kematian itu. Itulah mukmin yang cerdas. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pada bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang cerdas. Kematian itu ada rahasia, ada 3 rahasia kematian. 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kematian itu. Yang pertama adalah waktu. Waktu dirahasiakan oleh Allah, tidak diberitahukan. Kalau diberitahukan, Pak Jafar bulan depan mati, meninggal, ya mungkin masih punya kesempatan berbuat yang enggak gitu. Kalau 2 hari sebelum mati baru tobat gitu, ya mungkin begitu kan. Tidak diberitahukan, dirahasiakan oleh Allah. Kapan waktunya, jam berapa matinya. Nah, untuk apa dirahasiakan itu? Supaya manusia itu bersiap-siap, mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Kan ada ayat itu, ahsanu amala di surat Al-Fatih. Ya. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, perbuatannya? Dalam rangka ujian, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira kalian itu dengan mudahnya saja aku beriman, mengatakan aku beriman sebelum diuji. Jadi ujian kita hidup ini memang dalam rangka ujian. Ya, ada ujian, ya, ujian yang baik, ada ujian yang tidak baik. Tinggal memilih. Maka hidup adalah pilihan baik buruk. Jadi waktunya tidak diinformasikan, dirahasiakan, supaya manusia itu, untuk kita orang beriman harus bersiap-siap menghadapi kematian itu. Yang kedua, tempat kematian, tempat kita mati itu dulu kita tidak diinformasikan, dirahasiakan oleh Allah. Ada orang mati jatuh dari pesawat, ada. Sekarang orang banyak mati ketika perang ini, Israel sama Iran, ya banyak orang. Ada orang mati di jalan ketabrak mobil atau ketabrak kereta api. Ada orang mati di laut. Dia tidak tahu bakal mati di laut. Tapi itulah jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah cara mati juga dirahasiakan oleh Allah. Ada yang sakit berlama-lama baru mati. Ada yang tidak sakit mati. Khalid bin Walid beberapa kali ikut peperangan. Katanya badannya itu tidak ada yang tidak bekas kena tombak, kena pedang. Tapi walaupun Khalid bin Walid itu meminta ingin mati syahid, tapi ternyata matinya di kasur. Juga dengan rahasia Allah. Kita matinya di mana? Mudah-mudahan di tempat yang terbaik, di masjid.
ingin kita, yang mudah-mudahan Allah mengabulkan. Ada apa? Seorang ulama tiga kemuliaan diberikan oleh Allah kepada orang yang selalu mengingat mati. Tiga kemuliaan. Yang pertama adalah ta'jilul taubah. Ta'jilul taubah. Bersegera bertobat. Akan menjadi mulia orang itu ketika dia bersegera bertobat. Hanya ada semacam kata-kata bijak apa ya? Adil itu baik. Tapi yang paling baik adil itu adalah hakim. Dermawan itu baik. Tapi yang paling baik dermawan itu adalah orang kaya. Orang kaya bisa memberikan banyak dibandingkan orang yang tidak punya. Apa tadi ya? Jadi yang pertama ta'jilul at-taubah. Segera dia bersegera. Jadi taubat itu baik. Nah itu tadi. Taubat itu baik, tapi yang paling baik taubat itu adalah anak muda. Selagi muda taubatnya. Ya orang tua juga baik, harus. Orang tua harus. Ya. Nah, itu yang pertama, ta'jilul taubah. Yang kedua kata Ad-Daqaq wa qana'atul qalbi, merasa puas apa yang diberikan oleh Allah. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu dia merasa puas. Nah, itu diberikan kemuliaan. Nah, kita puas enggak kita apa-apa yang diberikan oleh Allah? Ini akan menjadi ujian bagi. Mudah-mudahan kita apapun adanya bagi kita ya, yakini bahwa itu datang dari Allah dan kita terima dengan puas, Yang ketiga, bersemangat melakukan ibadah, melaksanakan ibadah. Ini orang yang mulia. Ya. Ad-Daqaq mengatakan 3 kemuliaan kepada orang yang selalu ingat mati. Yang pertama tadi adalah ta'jilul taubah, bersegera dia melakukan taubat, istighfar, ta'ampun, ya, merenung dosa-dosa yang telah dia lakukan. Yang kedua adalah qana'atul qalb, merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga adalah bersemangat melakukan ibadah. Sebaliknya, orang yang lupa dengan mengingat kematiannya itu akan diberikan kehinaan. Kata Ad-Daqaq begitu, diberikan kehinaan. Yang pertama adalah dia dihinakan itu tasrifut taubat. Mengulur-ngulur waktu, melambat-lambatkan taubat, tidak sampai taubat, game. Nah ini yang bahayanya itu. Kan gitu. Kan jangan dilambat-lambatkan, jangan diulur-ulur, entar aja masih muda. Ya, adik-adik. Jangan entar masih muda. Nanti terhina, kata Ad-Daqaq itu. Yang kedua, tidak ridha dengan pemberian Allah. Dia akan terhina. Tidak ridha dengan pemberian Allah.
Yang ketiga, malas berbuat kebaikan, malas beribadah, malas beramal. Penyakit. Itu malas penyakit menghinggapi dirinya itu. Orang beriman tidak ada malas, harus cekatan, harus segera, harus ya, lebih baik daripada orang lain. Itu tiga, sebaliknya juga dengan tadi yang dimuliakan, yang ini adalah tiga yang dihinakan. Yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu dijauh setiap orang-orang, setiap jiwa akan merasakan mati dan kepadanya akan dikembalikan kepada Allah. Kematian itu adalah pintu dari menuju surga. Kalau mau masuk surga, mati dulu. Ya. Kalau masuk surga tidak mau mati, ya nggak bisa, harus memang mati kan gitu. Ya itu saya kira itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan memang kondisi yang kurang fit hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.